Ex-pejabat Manchester City resmi jadi CEO baru Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah telah resmi mengangkat Omar Berrada sebagai CEO baru mereka. Manchester United sudah sekitar 2 bulan tidak memiliki CEO. CEO terdahulu mereka, Richard Arnold, mengundurkan diri dari jabatan tersebut di akhir tahun 2023 kemarin. Manchester United sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa nama untuk posisi CEO tersebut. Namun ada kejutan dalam perburuan CEO tersebut. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United telah mengunci siapa CEO baru mereka. Omar Berrada akan diangkat sebagai CEO baru Setan Merah, setelah meninggalkan pekerjaannya di Manchester City. Nama Omar Berrada memang masih cukup asing di telinga para pendukung Manchester United. Karena ia bekerja di rival mereka, Manchester City. Berrada sudah bekerja di Manchester City sejak tahun 2011 silam. Ia mengawali karirnya sebagai Head of International Business Development, dan ia sempat menduduki beberapa jabatan strategis sebelum saat ini ia menjabat sebagai Chief Football Operations Officer Manchester City. Sebelum bekerja di Manchester City, Omar juga pernah menjadi Head of Sponsorship di FC Barcelona. Berrada telah menekan kontrak sebagai CEO baru Manchester United. Pihak klub telah mengumumkan kesepakatan dengan Berrada. Ia juga sudah pamitan dari Manchester City, dan Manchester City telah mengonfirmasi kepergian Berrada beberapa saat yang lalu. Berrada nantinya akan mengontrol aspek bisnis dan sepak bola di Manchester United, dan ia akan melapor langsung kepada para pemilik Manchester United. Harry Redknapp mengungkapkan kekagumannya pada manajer Manchester City Pep Guardiola. Berbicara dalam episode terbaru Transfer Gossip Daily, Redknapp mengatakan hal ini tentang Guardiola dan apa yang telah dia lakukan di City. Dia berkata, "Saya menyukai Pep, saya menyukai kepribadiannya. Dia adalah pesepak bola hebat, pemain fantastis. Saya suka mendengarkannya, dia pria yang menarik, berkepribadian besar. Namun Anda membutuhkan pemain bagus untuk berada di posisi mereka sekarang. Jangan lupa Man City juga memenangi Liga sebelum Pep. Mereka memenangkan Liga bersama Roberto Mancini, mereka memenangkan Liga bersama Manuel Pellegrini, dan mereka memenangkan Liga sebelumnya karena mereka memiliki pemain-pemain fantastis. Ketika mereka keluar dan membeli pemain, rekrutmen mereka bagus tapi mereka juga membeli yang terbaik dan membayar yang terbaik tapi mereka tidak cenderung membuang terlalu banyak uang di bursa transfer. Ketika mereka mendatangkan seseorang, biasanya seseorang itu sangat baik." Sejak Pep Guardiola ditunjuk sebagai manajer City pada tahun 2016, ia telah melewatkan total 445 pertandingan di semua kompetisi, menang 328 kali, seri 53 kali, dan kalah 64 kali. Setelah memenangkan 14 gelar besar, termasuk 5 gelar pada tahun 2023 saja, Guardiola dianggap sebagai salah satu manajer terbaik yang bekerja di dunia sepak bola saat ini. Guardiola ke MLS, apa bisa latih tim tanpa pemain-pemain top? Muncul gosip bahwa Josep Guardiola mungkin melanjutkan karir kepelatihannya di MLS Liga Amerika Serikat. Memang belum ada kepastian, apalagi soal kemampuan Pep mengelola tim level mediocre. Kontrak Pep di Manchester City saat ini baru akan kedaluarsa di akhir musim 2024-2025. Tentu masih mungkin ada tawaran kontrak baru dari pihak klub, mengingat betapa suksesnya Pep di sana. Meski begitu, baru-baru ini mantan bintang timnas Amerika Serikat, Alexis Lalas mengindikasikan bahwa Pep bisa saja melanjutkan karir kepelatihannya di MLS setelah puas di Inggris. Pep membawa jaminan trofi dimanapun dia melatih, jadi tantangan di MLS seharusnya menarik bagi pelatih asal Spanyol tersebut. Karir kepelatihan Pep memang luar biasa, mulai dari Barcelona, Bayern Munchen, dan sekarang Manchester City. Dia selalu mempersembahkan trofi bergengsi, termasuk di Liga Champions. Namun, sudah sejak lama muncul pandangan negatif soal Pep. Dia dianggap hanya bisa juara ketika menangani tim top dengan banyak pemain kelas dunia. Pep jelas bisa mengatasi MLS.
Dia cerdas dan saya kira dia suka menyambut tantangan. Namun, dia harus menyesuaikan diri, bahkan mungkin harus mengkhianati jiwanya. Bakal menyenangkan melihat Pep berada di situasi ketika dia tidak punya keunggulan dengan pemain-pemain terbaik dalam skuad dan harus mengembangkan pemain yang ada. Barcelona belum melakukan kontak dengan Manchester City untuk Calvin Phillips. Menyusul cedera ACL yang dialami Gavi di akhir musim, Barcelona bekerja keras untuk merekrut gelandang baru di jendela transfer Januari. Sejumlah pemain telah dikaitkan dengan kepindahan ke Catalonia, yang terbaru adalah Calvin Phillips yang tersingkir dari Manchester City. Pemain Inggris berusia 28 tahun itu tidak bermain secara reguler di bawah asuhan Pep Guardiola di Manchester City dan siap hengkang bulan ini, kemungkinan besar dengan status pinjaman. Dan, Barcelona dianggap memiliki minat serius terhadap mantan gelandang Leeds United tersebut, yang disebut-sebut terbuka untuk bergabung dengan juara La Liga tersebut. Meskipun mungkin ada minat terhadap Phillips, jurnalis Matteo Moretto melaporkan bahwa sejauh ini belum ada kontak antara Barcelona dan Manchester City mengenai kepindahan gelandang tersebut. Laporan tersebut menegaskan kembali apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Direktur Olahraga Barca, Deco, adalah penggemar pemain internasional Inggris tersebut dan menginginkannya di klub. Phillips juga diklaim memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemain sayap Blaugrana Rafinha, setelah berbagi ruang ganti dengannya di Leeds United. Meski begitu, sejauh ini belum ada kontak antara kedua klub. Sementara itu, klub lain, terutama West Ham United, berusaha keras untuk merekrut Phillips dari Manchester City. Laporan tersebut lebih jauh menggarisbawahi apa yang diketahui saat ini situasi keuangan Barca membuat kesepakatan untuk merekrut Phillips menjadi rumit. Meskipun ia adalah pemain yang disukai Deco, masalah ekonomi klub menjadikan pemain berusia 28 tahun itu sebagai solusi yang tidak tepat untuk saat ini. Barca memahami bahwa melakukan operasi ini akan sulit tetapi mereka belum siap untuk menyerah. Namun, karena banyaknya pelamar untuk Phillips, Barca harus bertindak cepat atau berisiko kehilangan mantan bintang Leeds itu.